kondisi ya Pak? Nggak bisa. Ini harus dikonfirmasi ini. Karena kalau baru hari ini kan fokusnya ke malam, Pak Ketua harus ke siang gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bahas apa Pak? Hah? Bahas apa kita hari ini? Ya seputar kulit tinta. Kulit tinta Pak ya. Ya. Ini kalau beliau ini kulit tinta apa kulit apa nih Pak? kulit cumi sebenarnya. Ya kulit tinta juga. Cuman lebih senior daripada saya. Gitu. Oh, berapa tahun? Secara usia memang lebih senior, tapi Usia, tapi secara profesi? secara profesi beliau lebih senior. Nah, gitu nih tingkatan pekerjaannya Pak berapa lama Pak? Saya masuk di 2009. 2009 ke wilayah Bangka Tengah langsung? Enggak. Kalau kita enggak. Kita di training dulu di kota di Iya. Pangkal Pinang. Iya. 3 bulan training. Setelah diuji, kemudian keluar sertifikatnya, baru kita masuk ke lapangan Iya. sebagai wartawan tetap. Wartawan Tapi tetap. tetap di Pangkal Pinang. Di Baru media yang di sama. Pak? 2009 akhir, baru saya baru ke Bangka Tengah. Oke. Langsung jadi kepala biro di Bangka Tengah. Di media yang sama. Di media harian Pagi Repo. Dari 2009. 2009 sampai sekarang. Lama dong berarti ya. Lama. Banyak kan kawan-kawan kita yang saya tahu pindah-pindah Pak. Atau dia terakhir-terakhir ini Malah bikin yang media sendiri satu letting dengan saya malah sudah jadi pejabat malah. di pemerintahan, Di komisioner juga ada. di komisioner. Ya, kemudian kawan-kawan juga yang berteman dengan saya malah sudah ada yang jadi anggota dewan juga. Oke. Pak Lepi salah satunya. Oh, yang itu dulu kawan ngopi Pak. Ya, waktu di Bupatin saya sering ketemu sama dia. Biasa. Kemarin beliau sini Nah, kemarin bahas juga. Beliau sebagai ketua MD kami kan. MD kami Nah, ya. sebelumnya saya ketuanya. Pantesan jumlahnya besar di Kompak tuh. Siap. Oh, berarti harusnya beliau manggil senior dong. Saya manggil senior dia. Cuma secara usia dia memang lebih tua dari saya. Tapi Tapi secara jabatan saya lebih lebih duluan menjabat ketua. Sekarang dia baru menjabat. Berarti beliau harus manggilnya Kakanda kan? Ya, saya manggil dia Kando. Dia manggilnya Kakanda Ya, berarti. saya manggilnya ke Kando. Kalau tuker-tukeran peran macam itu tuh Pak, berarti ada kayak kerjasama dong. Misalnya, tahun ini kamu, tahun ini saya itu loh. Enggak Atau juga, macam mana? enggak juga. Karena begini, di sebuah organisasi, Ya, baik itu di organisasi PES maupun di organisasi masyarakat, kita tetap melalui prosedur. ya, Prosedurnya apa? Kita kan punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. ya. Nah, di kami juga seperti itu. Nggak bisa kita langsung main tunjuk, oh harus si A misalnya, harus si B, enggak. Beliau Tetap aklamasi melalui kemarin. mekanisme persidangan. Iya, beliau cerita aklamasi kemarin. Ya, seperti kita gelar musyawarah daerah ketiga kami di Hotel Santika Panglembaru tempo hari, Nah, bahwa tidak langsung aklamasi seperti itu. oke. Malah mencuat calon lain. Ada calon lah. Ada calon lain malah. Oke. Siapa Pak? Ya, termasuk saya juga ternyata masih dipilih oleh anggota yang punya hak suara. Oh, Iya. iya. Saya punya 3 suara, beliau punya 9 suara kemarin. 9 suara. Ya, kalau dia 5, saya 5, tanding loh sama saya berdua. Oh, iya. Iya, Cuma padahal kan saya sebenarnya nggak mau lagi. Gitu. nggak mau lagi. Ya, nggak tahu teman-teman masih menempatkan suaranya ke nama saya gitu. Iya. Ya, Iya. Gimana aktivitas hari ini? alhamdulillah kita tadi dari Kubah. Dari Kubak langsung ke Langsung dengan nih. aku tuh manggilnya bingung, Bro Yana, Bro Kai atau apa kalau panggilan di Kubak lah. Ya, apa? Biasa tergantung orang. Ada yang manggil Hari, ada yang manggil Yana. Nah, hari juga Kalau kan? saya Jang panggilnya. Jang. Om lah ya. Karena memang sugar daddy. Ini yang cocok. Jadi biasa dipanggil Yana sih, cocok. Oh, Yana lah ya, Yana. Bro Yana ya. Iya. Oke. Sama profesi. Sama, alhamdulillah sama. Oke, kita ngomong yang sesuai profesi lah ya. Siap. Gimana kondisi jurnalisme di Bangka Tengah akhir-akhir ini? Kalau jurnalisme di Bangka Tengah ya masih standar lah seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau ada dinamika, kalau ada ya pergerakan atau situasi agak panas di dunia jurnalis itu
apa ya, satu dinamika lah mungkin ya. Biasalah. Biasalah, itu wajar, mungkin ada yang beda pendapat beda pendapat, beda pandangan, beda sudut pandangnya seperti apa, paling itu aja sih, standar normal ya seperti biasa. Kemarin sempat soalnya sempat baca juga terkait pemberitaan dari Bro juga nih yang mengungkit dunia malam nih, kupu-kupu malam. Itu gimana? Apakah eksklusif wawancara atau kegiatan lain dulu baru wawancara, atau wawancara kegiatan lain habis itu? Ini pertanyaannya kegiatan lainnya apa dulu nih Pak? Ini jadi tanda besar, jangan sampai orang rumah lihat. Saya kena dikasih punggung nih Pak. Ya maksudnya kegiatan lain itu kan wawancara di tempat atau di lokasi gitu loh Pak. Jadi gini, terkait dunia malam itu kebetulan saya suka dengan dunia malam, menjelajahi dunia malam itu. Pelaku dunia malam nih berarti? Bisa bilang nih seperti itu. Tapi jangan hati-hati, bahaya ini gitu kan. Kalau wartawan itu masuk ke tempat hiburan itu bukan untuk mencari kupu-kupu malam, tetapi investigasi. Nah, itu bahasa yang jelas Pak. Kadang-kadang takutnya diselundupin bahasa investigasinya. Itu takutnya. Mungkin investigasi mendalam itu. Pendalaman. Kalau di kepolisian itu ada istilah penyidikan dan lidik. Nah, kita pendalamannya, kalau media pendalamannya seperti apa, sejauh mana, siapa pelakunya, kan gitu. Iya, karena kalau kita cuma tahu luarnya doang, itu hampir mustahil investigasi atau wawancara itu berjalan, Pak ya. Iya, karena kebanyakan orang saat ini melihat dunia malam itu hanya dilihat dari luar. Sedangkan dia tidak melihat di dalamnya ini seperti apa sih, gitu. Pelakunya ini seperti apa sih? Faktornya mereka masuk ke dunia malam itu seperti apa sih? Apa dan kenapa? Itu kan ada sebab, ya kan? Jadi mereka masuk ke dunia malam. Kita buat contoh wanita di dunia malam, di prostitusi atau siapa. Pada dasarnya mereka tidak mau terjun ke situ. Setelah kita investigasi, setelah kita ngobrol, gitu kan. Pada dasarnya mereka tidak mau ada di situ. Dan itu karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi lah. Faktor ekonomi salah satunya, ada juga yang kena jebakan. Wallahu alam sih, tapi dari banyak cerita yang saya dapat saat investigasi atau ngobrol dengan mereka, akhirnya dibuatkan satu cerita, ya rata-rata mereka lebih ke faktor ekonomi dan ada yang lain lah istilahnya gitu kan. Nanti kasih thumbnail ini ya, investigasi dunia malam. Kalau Pak Ketua sendiri gimana? Pernah investigasi ikut juga dengan Pak Hari? Saya pernah. Oh, jadi eksklusif gitu ya? Iya, waktu saya liputan di Pangkal Pinang, kita sering, tepatnya di bulan Ramadan. Jadi pada saat kita jadi wartawan di Polres Pangkal Pinang, ketika itu kita sering diundang oleh Pak Kapolres bersama tim besar. Ketika jam 12 malam, itu jadwalnya razia. Oh, jadwal razia. Ya, yang namanya razia kan pasti sifatnya razia. Termasuk yang ada di wilayah Kota Pangkal Pinang lah, termasuk Pangkalan Baru. Ya, sasaran kita ya itu tadi. Kadang ada PSK, ada anak yang di bawah umur. Nah, kadang-kadang itu kita memberitakan sebenarnya bukan kejadian kriminal sebenarnya, tetapi itu kan hanya sebatas menertibkan, betul. supaya tidak mengganggu orang beribadah, gitu kan. Kalau di bulan puasa kan kurang elok lah. Mengganggu Pak, kan tempatnya terpisah itu. Ya maksudnya ibadah di tempat lain, ibadahnya melakukannya di tempat lain, kan ya, beda itu Pak. Takutnya nggak elok di bulan puasa, tapi di sisi lain itu berkeliaran seperti itu. Yang dimaksudkan seperti itu. Jadi dalam pembuatan berita pun kita menjaga privasi mereka. Betul. Kayak dia di bawah umur misalnya. Kita pakai inisial, nggak sebut namanya gitu. Iya, biasanya kan mawar itu ya. Nah, mawar atau bunga gitu. Oke, ini kan Bro berdua ini kan lebih banyak aktivitas di Bangka Tengah. Siap. Ya, kemarin itu ada Pak Bupati juga ke sini juga bahas refleksi 1 tahun kepemimpinan beliau, duet dengan Al-Ghafri dan Pian. Nah, menurut Bro berdua selaku masyarakat dan sekaligus jurnalis lah, seperti apa di Bangka Tengah 1 tahun belakangan ini? Kalau di program 100 hari kerja, saya memang pernah menulis
terkait dengan program kerja 100 hari Heri Erbian dan Al-Ghafri Rahman dan Heri Erbian. Memang secara positif mereka mendapat tantangan karena di masa periode ini itu masa pandemi COVID-19. Artinya secara anggaran mereka terbatas gitu kan. Tepat ya, 1 tahun itu memang berbagi. Pas lagi pandeminya ya? Iya, pas pandemi. Jadi tantangan Al-Ghafri sama Erbian ini luar biasa. Bahkan sampai sekarang kan seperti betul. Banyak defisit anggaran, pemotongan di sana sini, termasuk anggaran media juga dipotong demi untuk mengembalikan stabilitas keamanan ekonomi kita di sini. Iya. Kalau menurut kacamata kami selaku insan pers, memang ada kekurangan juga di masa ini sudah masuk 200 hari kerja saya bilang. Karena kita sudah lewat 100 hari gitu kan. Lebih Pak, 1 tahun 365 harian berarti. Sudah lebih kan. Nah, tentu memang ada keberhasilan yang pernah diraih oleh pemerintahan pada saat ini. Seperti misalnya kita lihat alun-alun Taman Koba sekarang kan sudah pada ramai. Yang di dalam Pak ya? Ya, yang di dalam, yang dekat komplek. Yang dekat komplek. Ya, kalau sebelumnya itu dipenuhi ilalang, sekarang malah sudah menjamur para pelaku UMKM. Berarti tandanya itu diproduktifkan seperti itu. Yang dekat komplek di mana Pak? Yang depan kuburan Padang Mulia. Depan kuburan itu alun-alun Kobak itu di situ. Oke. Kalau di Bundaran itu bukan alun-alun. Saya bingung titik 0 Kobak itu di mana Pak? Nah, kalau biasanya orang mengambil titik patokan itu di Bundaran. Bundaran ikan. Bundaran ikan itu biasanya. Tetapi kita kan pemerintah belum menetapkan bahwa titik 0 kilometernya di mana, itu belum. Bikin monumen lah Pak. Sebetulnya harus ada. Tapi monumen Kubatin udah ada. Yang baru mau dibangun baru di peletakan batu pertama. Baru mau persiapan. Itu besar berarti Pak ya? Kenapa? Besar berarti ya? Sepertinya monumennya nanti. Sepertinya dari nomenklaturnya itu besar tampaknya. Karena itu kan ibaratnya bukti sejarah bahwa di Koba pernah ada kejayaan perusahaan swasta di bidang pertambangan timah lah gitu. Kemudian kedua di Bundaran pun sekarang sudah ada progres bahwa di depan Polsek Koba khususnya di yang sebelumnya Tanah Merah yang sekarang sudah disulap jadi Pujasera seperti itu. Nanti kemarin kan pelaku UMKM-nya itu kan berkeliaran di seputaran Koba. Dialihkan di jalur masuk ke Pasar Koba. Nah, rencananya kalau saya dapat informasi nanti itu mau direlokasi kalau nanti sudah jadi. Di depan Polsek. Sekarang kan dasarnya udah jadi. Tinggal bangunan nanti. Jadi Pak Bupati itu memanfaatkan dana CSR dari perusahaan swasta. Ya depan Polsek berarti Pak ya? Iya. Berarti kayak konsep street food ya? Ya, seperti itu. Jadi kendaraan nggak boleh masuk tuh? Nggak boleh. Harus jalan kaki gitu kan? Harus jalan kaki. Mantap. Ya, di situ ada Bundaran Tugu Ikan, di situ ada pelaku UMKM yang berjualan, di situ ada Masjid Jambinya. Betul. Kan mantap kalau pada malam hari kan. Dan di situ ada warkopnya ya? Ada warkopnya juga. Kita pun nongkrong nggak jauh dari situ juga sebenarnya. Jadi ketika mau butuh kuliner, dekat kan, tinggal pesan aja. Berarti ada kemajuan lah ya, progres selama kepemimpinan ini. Kalau dari pendataan penduduk kan kita lihat memang seperti periode sebelum itu kan, itu berkelanjutan seperti itu. Nah, cuma yang menjadi catatan saya bahwa bagaimana Pak Bupati dan Wakil Bupati memanfaatkan lahan eks tambang itu. Lahan eks tambang, berarti kita ngomong yang di Merbuk nih. Bukan, jadi, atau yang Kebatinnya? Pertama yang saya sebutkan di 3 titik itu. Itu konon katanya, kalau menurut data Kebatin itu kan terdapat 1.400.000 ton. Apa? Cadangan biji timah yang ada di 3 titik itu pada saat PT Kebatin masih aktif. Ya, mudah-mudahan data itu udah salah gitu kan. Nah, menurut saya itu sudah bagus sebenarnya, kemarin sudah ada progres dari Kementerian SDM melalui
Dirjen Pak Ridwan itu kan sudah berkunjung ke sana, Oke. ke titik Marbok itu. Jadi di situ didampingi oleh Pak Bupati, Pak Wakilnya, kemudian Direktur Operasional PT Timah, kemudian Dirkrimsus Polda Babel juga hadir. Kemudian dari provinsi juga ada, dari pemerintah provinsi, dan saya mengapresiasi itu. Sayangnya begini, sekarang sudah hampir lebih dari 1 semester, 6 bulan berarti ya, nggak ada lagi kelanjutan itu. Dari kedatangan mereka dari kemarin? Kedatangan Pak Dirjen. Saya sepakat itu diambil, karena memang kalau kita menurut pasal 33 itu, undang-undang bahwa kekayaan alam, air, bumi, sumber daya alam itu kan harus dikelola oleh negara dan diberikan kepada sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Betul. Saya setujunya ke situ. Dan ini pernah saya gores melalui tulisan opini saya. Ya, ini yang menjadi catatan saya. Kok setelah Pak Dirjen datang, sekarang udah nggak ada lagi kelanjutannya. Artinya ini koreksi ke Pemda ya? Mungkin saya jawab gini Pak. Pemerintah daerah Bangka Tengah dengan pemerintah provinsi harus satu meja lah. Gitu betul. Ini kan wilayah kita. Jadi gini Pak, kemarin kan saya ngobrol juga dengan Pak Bupati. Tadi kalau terkait dengan penanganan aset ex PT Kobatin itu, memang larinya yang ngurus provinsi Pak, yang punya kewenangan. Nah, jadi mereka itu sifatnya hanya menunggu, pasif lah kalau untuk kabupaten gitu loh. Jadi yang punya kebijakan memang provinsi dengan Kementerian SDM. Jadi mungkin seperti itu. Kenapa stagnan perjumpaannya? Karena memang Pemda Bangka Tengah mungkin pasif ya. Terkait pengelolaan aset atau wewenangnya gitu loh Pak. Oke. Tetapi ini kan provinsi pun harus inilah gitu kan. Jangan sampai ini kan begini Pak Johan. Jadi kalau kita biarkan terus kondisi ini, yang terdampak itu bukan hanya masyarakat sekitar. Bukan hanya bencana banjir yang nanti sewaktu-waktu bisa menimpa. Termasuk rumah saya di Berok juga dulu pernah terendam di tahun 2015. Jadi larinya ini ke bencana berarti Pak ya? Bencana dong. Pengelolaan itu secepatnya harus dikelola ya. Penanganan banjir segala macam. Barang itu kan punya nilai. Pak Johan sendiri tahu bahwa sekarang timah harganya fantastis sekali. Paling tinggi Pak. Di mana-mana orang viral dengan TI Tungau. Nah, kenapa tidak kita usulkan seperti itu? Konon katanya, saya pernah diskusi sama Pak Wakil Bupati, Pak Erbian, itu harus perlu sentuhan orang besar dari pusat, baru bisa dilaksanakan. Tapi saya tidak menyebutkan orang besar itu. Tapi saya tahu itu. Ini ada apa gitu kan? Jangan sampai nanti konflik sosial kan berkepanjangan terus ini. Betul. Sekarang pertambangan liar ada di mana-mana. Banyak di situ Pak ya. Nah, di 3 titik itu ditertib, kemudian diangkut, kemudian 2 minggu lagi masuk lagi. Kasihan dengan Polres Bangka Tengah gitu kan. Bukan ke masyarakatnya nih Pak. Ya, ke Polres Bangka Tengah. Kadang masyarakat juga bekerja di situ. Nah, kalau kita beritakan kadang kan ini bukan mencari solusi namanya, tidak memecahkan. Karena kita wartawan kan nggak punya hak untuk menindak itu. Dia hanya menyampaikan aspirasi. Ketika ada reaksi kita buat beritanya. Gitu kan. Kita minta APH aja, jangan tinggal diam gitu kan. Harus bertindak lah. Ini demi keamanan kita, kamtipmas kita. Masalah apa-apa gitu. Itu dari sisi pertambangan lah ya. Dari sisi yang lain gimana Pak? Ini kita fokus ke kekurangan aja lah Pak. Fokus ke kekurangan. Maksudnya yang perlu nanti kurang ini, diskusi ini kan siapa tahu bisa dijadikan acuan untuk mereka memperbaiki ataupun meng-up lagi kebijakan. Kemudian kalau ke internalnya kita melihat kabinet di pemerintahan. Kabinet Pak ya? Ya kabinet. Saya nyebutnya kabinet. Biar agak keren. Jilid 2 apa jilid 2 ya? Jilid pertama. Ini jilid pertama. Nah, karena begini, ketika Pak Bupati dan Wakil Bupati itu terlambat membuat sebuah kebijakan, ini waktunya keburu habis. Karena masa periode ini itu menurut konstitusinya hanya 3,8 tahun. 3,8 tahun. Ya, itu di 2024 sudah dilakukan pilkada serentak lagi. Ini udah 1 tahun. Ini persoalannya. Masih 2 tahun 1 bulan ya berarti ya. Hanya berapa? Nah, ini tinggal berapa?
sekarang udah bulan Maret kan? Ya. Nah, di 2023 tahapan udah mulai gitu. Tahapan udah mulai. Nah, nanti udah buyar fokus daripada kepala daerah kita untuk mengurus masyarakat. Cepat. Makanya Pak Bupati harus cepat geraknya. Oke, untuk apa ini? Untuk mengejar visi misi, kemudian program-program yang pernah di kampanye waktu di 2000. Bukan untuk merombak kabinet? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Kalau memang nanti. Emang menurut jurnalis atau kacamata Bapak, kabinet bagian kementerian yang mana yang harus diganti? Ya, kalau menurut saya sih, kalau masalah kabinet, penempatan SDM-nya itu kan merupakan hak prerogatif daripada Pak Bupati lah gitu kan. Melalui mekanisme lelang biasanya, dan harus ASN Pak. Lelang, prosedurnya. Prosedurnya kan, sih seperti tetap, itu. Keputusannya ada di kepala daerah. Bukannya gitu, baru ganti kemarin Pak? Baru ada perombakan? Ya, baru kemarin. Cuman kekosongannya kan udah berapa bulan itu kan. Iya. Itu pun kita selalu juga dengan Pak Bupati, dia memanfaatkan sumber daya manusianya di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Pak Ketua jangan terlalu banyak salut lah. Ini saya tanya kekurangannya apa gitu loh. Kalau salut terus. Cuman kekurangannya begini Pak. Kita minta bahwa kepala OPD jangan terlalu alergi dengan wartawan. Alergi dengan wartawan? Alergi. Emang yang dirasakan selama ini? Alergi maksudnya gini, ketika kawan-kawan mau mengkonfirmasi, misalnya terkait dengan kelangkaan pupuk, misalnya, itu jangan terlalu baper duluan lah gitu kan. Oke. Dan itu banyak terjadi. Nah, ini ada. Coba maksudnya gimana? Biar bisa dicontohkan nih apa gitu. Kepala dinas. Minum dulu Pak. Silakan, Pak. Kepala dinas kadang-kadang saat mau ditemuin wartawan. Salah satu kepala dinas lah ya. Ya, tidak semua sih ya, tidak semua. Cuma ada beberapa kepala dinas kadang-kadang selalu menghindar gitu. Selalu menghindar. Ya, alasannya yang inilah itulah. Giliran kita kritik, mereka baper. Disebutnya apa ya? Hajar ya atau ngantem atau apalah gitu bagi mereka gitu. Atau tapi menurut mereka ancaman gitu loh ya. Ya apa ya? Mungkin seperti itu mereka tanggapannya. Cuman kebanyakannya seperti itu gitu loh ya kan. Nggak tahu lah apa yang jadi penyebabnya mereka seperti itu. Kadang-kadang ya untuk ditemuin untuk wartawan itu susah. Hampir rata-rata silah pejabat di Kabupaten Menengah ya. Kabupaten Menengah seperti itu rata-rata. Baik itu di kepolisian, baik itu di pemerintahan, baik itu di eksekutif, di legislatifnya gitu kan. Rata-rata ya susah gitu. Padahal itu salah satu tugas dari jurnalis ya. Pernah ada salah satu pejabat apa ya di satu instansi yang dari Bangka Tengah lah, tapi bukan instansi pemerintahan. Maksudnya kita WA konfirmasi. Tapi sampai dengan detik ini tidak ada tanggapan. Dan kenapa sih gitu loh? Alergi kah ketemu dengan jurnalis atau seperti apa? Gitu kan. Ya kita udah jurang tahu sih apa sih jadi penyebabnya gitu kan. Oke. Intinya ya jangan baper lah gitu. Atau memang kerjasama ini belum terlalu disosialisasikan oleh Pak Bupati kepada kepala dinasnya bahwa pers ini mitra sebenarnya. Tidak juga sih sebenarnya, mereka harusnya paham, lebih paham dan lebih paham lah fungsinya jurnalis ini apa, untuk apa gitu kan. Kita mengkritik bukan untuk menjatuhkan ya, kita mengkritik membangun. Tapi nggak tahu lah kalau yang lain gitu kan. Tapi kalau kita berarti kita kritik untuk membangun, yuk kita bangun sama-sama Kabupaten Bangka Tengah gitu. Kami dengan cara kami sebagai jurnalis memberitahukan ke masyarakat, oh ini loh program pemerintah, oh inilah kekurangan pemerintah gitu. Nah kekurangannya ini kepala dinas ataupun pejabat daerah jangan baper lah gitu menanggapinya. Jadikanlah itu satu motivasi atau acuan. Oh iyalah gue kedepannya harus kayak gini gitu loh ya kan. Gue kedepannya harus kayak gini gitu ya kan. Jangan ini dikritik sama media tahu-tahu baper. Ya sudah baper ya berat gitu kan. Apapun yang kita sampaikan benar begitu emang Pak Ketua kondisinya Pak. Ini harus dikonfirmasi ini. Karena kalau baru hari ini kan fokusnya ke malam, Pak Ketua harus ke siang gitu. Siang malam jadi. Beliau siang malam gitu kan. Menurut kawan-kawan jurnalis kerjasama atau apa ya
kemitraan dengan Bangka Tengah itu agak kurang atau mendekati minus? Kalau kemitraannya ya seperti dahulu kita tetap jalan lah, cuman memang tingkat dari jumlah medianya sekarang bertambah. Karena bukannya itu bagus, Pak? Ya kalau menurut saya itu sah saja gitu kan. Itu kewenangan dari pemerintah daerah untuk merangkul semua media. Tapi dengan catatan bahwa seperti saya juga termasuk kawan-kawan yang lain, kita harus ada aturan yang harus kita penuhi. Misalnya satu, sudah terverifikasi secara faktual di Dewan Pers perusahaannya berbentuk PT, ya kan? Oke. Itu syarat ini. Kemudian yang kedua, wartawannya sudah minimal punya sertifikat uji kompetensi wartawan muda, ya kan? Ya. Kalau saya alhamdulillah sudah media. Yalah, artinya kan gini. Ya, kemudian yang ketiga, ya penempatan wartawannya harus ada gitu. Untuk media itu gitu loh. Ya, kalau mau kerjasama dengan Bangka Tengah? Ya, kita profesional aja. Oke. Gitu kan. Karena itu bukan kata saya, tetapi itu anjuran dari Dewan Pers yang di apa namanya, bahwa perusahaan yang bekerja dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah bahwa ada item-item yang harus dipenuhi. Dan itu sudah pernah kita sampaikan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Tengah, supaya kita tertib secara administrasi lah gitu. Siapapun, termasuk saya juga harus penuhi itu. Gitu. Oke. Oke lah, berarti kan terkait dengan kewenangan ataupun aturan di dunia jurnalisme. Kalau kita sendiri kan tidak paham, Pak, dan kita tidak menyentuh itu gitu loh kan. Artinya saya hanya penasaran aja dengan aktivitas bro-bro ini khusus di Bangka Tengah, karena bagaimanapun jurnalisme ini kan bagian dari corong. Bisa itu corong pemerintah untuk apa progres mereka atau kegiatan mereka dipublikasi dan dibaca oleh masyarakat. Gitu. Nah, sampai sejauh ini tadi kan Bro bilang ada kekurangannya terkait dengan kemitraan. Nah, mungkin podcast kita ini bisa untuk jadi sharing atau masukan kepada kepala daerah maupun dinas, salah satu dinasnya tadi. Oke, Pak, seperti apa Bangka Tengah 2 tahun 8 bulan ke depan di bawah kepemimpinan Al-Ghafri dan Pian? Ya, kalau kita melihat perkembangannya, memang dibilang ada kemajuan, pasti ada. Itu. Cuma sampai di mana persentasenya itu yang menjadi apa yang harus dibenahi. Nah, sekarang begini, inovasi yang dibuat oleh pemerintah periode ini menurut saya masih belum nampak lah gitu, ya kan? Kita lihat saja, misalnya di bidang pendidikan, ya kan? Kemudian di bidang pertambangan, kemudian di bidang kesehatan. Nah, progres daripada pemerintah saat ini itu yang harus dikejar. Bagaimana dia bisa menawarkan misalnya program yang go nasional. Ya, jadi untuk mendapatkan anggaran dari pusat kita harus punya program yang mungkin bisa dikatakan best seller lah. Apa tuh misalnya, Pak? Contohnya, Pak? Ya, dulu pada zaman pemerintahan Erzaldi itu kan mau dibikin di Terentang itu. Yang tempat ini wisata itu. Yang di wisata itu. Dan sampai sekarang itu kan belum terrealisasi. Oke. Jadi bagusnya memang itu. Kemudian yang kedua, pelabuhan di Tanjung Berikat. Yang dulu mau dijadikan sebuah pelabuhan untuk menghubungkan ke Pulau Belitung. Dan sampai sekarang masih terkendala masalah hutan lindung katanya, itu harus ada izin dari Kementerian Kehutanan. Betul itu, Pak. Dan sampai sekarang kan itu belum jelas. Belum jalan lah ya. Belum jalan sama sekali atau belum jalan sama sekali. belum ada titik belum terang. Jalan sama sekali. Oh, iya.
Ya mungkin ini menjadi catatan bagi itu bakal pelabuhan internasional loh rencananya. Iya. Atau memang kewenangannya nggak ada di Bangka Tengah, Pak? Nah sekarang yang nampak yang malah yang jembatan Nibungko Pak kan. Oh itu ya, daerah itu kan nasional itu Pak. Itu kan nasional kan. Ya. Nah sama statusnya dengan Tanjung Berikat ini. Seharusnya Tanjung Berikat kan itu kan harus diperjuangkan juga oleh Pak Al-Ghafri sebenarnya. Iya siap. Iya, itu kan sudah wacana lama di zamannya Pak Erzaldi. Kok sampai sekarang kan belum ini, belum ada. Iya, belum ada progres ya bahasanya. Ya setidaknya bagaimana kita melobi melalui jalur partai kan bisa, ya kan? Bagaimana kita membangun itu. Memang kalau kita bicara itu wilayah hutan lindung ya memang hutan lindung gitu kan. Tetapi kan nanti kita minta izin dengan kementerian untuk membangun pelabuhan itu. Karena apa? Kondisi Kecamatan Lubuk Besar saat ini itu kan kiri kanannya kita hanya lihat tambang. Tambang ini hanya bertahan berapa lama sih? Ya kan? 5 tahun, 10 tahun udah nggak ada lagi timah. Nah, masyarakat kita mau dikemanakan? Sawit hanya tahu sendiri orang-orang yang punya modal. Ya butuh modal besar itu. Bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya standar? Yang sehari-harinya anaknya mau sekolah, anaknya mau beli motor. Tapi ada program andalan nih Pak di Bangka Tengah. Kalau nggak ada progres itu, Lubuk bisa jadi kecamatan mati nanti. Nah di Lubuk kan lagi dicanangkan ini program apa? Berkebun cabai. Jadi yang sama bawang. Jadi Lubuk ini kalau dia jadi, saya akui itu memang luar biasa. Dulu wacana mau dibangun apa? PLTA. Komplek di Lubuk komplek, ya kan? Kemudian pelabuhan di Tanjung Berikat. 2 itu kalau jadi hidup ekonomi di sana. Tapi kenyataannya sampai saat ini itu masih sebatas wacana. Ini masukan buat Pak Bupati. Buat Pak Bupati lah ya. Di sisa yang 2 tahun 8 bulan ini ya. Setidaknya gawat loh Pak Bupati. Iya. Ini harus menjadi karena kita sayang dengan Bangka Tengah ya. Iya, ini betul, sebagai bentuk perhatian dari kami sebagai insan pers gitu kan. Ya kalau Pangkalan Baru ya kita tahu memang para hotel-hotel sudah berdiri di sini. Betul, gitu kan. betul. Sebenarnya Bangka Tengah tuh banyak potensi yang banyak potensi ya. Banyak sekali gitu loh. Apa misalnya Pak? Selain tambang nih, kita sentuh tambang deh. Yang jelas pariwisata gitu kan. Karena posisi kita di tengah ya. Saat ini Bangka Tengah hanya jadi jalur lewat untuk orang nyari ya ke Pangkal Pinang lah tuh. Karena dia apa? Di Bangka Tengah tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik yang bisa dikunjungi gitu ataupun tempat-tempat ataupun apa. Staycation lah ya sekarang nih ya. Healing. Jadi ini saat ini tidak ada yang menarik lah. Jangan kan tempat yang menarik. Tempatnya gelap kok, penerangan kurang. Bapak perhatikan dari Terentang sampai dengan ke Bang Kemilau. Gelap. Berarti sampai jalur 2 ya. Dari Terentang. Kadang sih alibinya itu kewenangannya provinsi. Itu kewenangannya provinsi. Kenapa tidak coba diambil Bangka Tengah? Bangka Tengah sendiri sih yang ngelolanya gitu loh. Dari penerangannya itu, jangan mengandalkan dari perintah provinsi. Karena setiap ditanyakan selalu itu kewenangannya provinsi. Inisiatif dong. Karena ya mungkin bahasanya meminta lah ya. Meminta kepada provinsi untuk diadakan gitu loh kan anggarannya. Seharusnya pun provinsi peka. Jangan hanya menerangi Pangkal Pinang dan lain-lainnya gitu kan. Ini jalur loh. Jalur ini jalur provinsi, memang jalur. Setidaknya provinsi pun harusnya peka. Atau nggak bisa bagi-bagi proyek Pak? Kalau ini itu saya harus ngomong nih. Kalau masalah proyek ya hanya Tuhan dan alam semesta lah yang tahu gitu kan. Ini bahaya kalau ngomong jurnalis. Ya itu tadi bilang hanya Tuhan dan alam semesta lah yang tahu. Mungkin bendera merah putih bisa tahu lah gitu kan. Kalau masalah proyek gitu kan. Cuma ya jangan sekarang saat ini bukan berbicara tentang proyek atau apa, tapi sisi kemanusiaan. Itu gelap di mana terjadi sesuatu. Saya memang bertanggung jawab. Dulu pernah Pak ada pemasangan di Kurau. Di Jalan Kurau itu kan, di sawit itu kan. Habis Pak.
Ya memang habis diangkut sama oknum-oknum apa ya? Ya. Pelaku lah. Ya. Ya memang ada. Tapi mungkin bisa diakali harusnya Pak ya. Iyalah gitu kan. Caranya gitu. Ada cara dong gitu kan. Daripada gelap menimbulkan korban kan ya, lebih jangan parah berpatokan lagi. Mentang-mentang pernah dicuri, tidak mau dipasang lagi. Iya itu di mana sisi kemanusiaannya gitu. Betul. Kita jauh lah terentang gitu. Tempat wisata. Ya. Gelap. Dulu terang. Terang loh Pak. Terang. Tahu kalau sekarang. Ya. Sekarang ya silahkan Bapak lewat lah tengah malam itu. Mungkin efek anggaran Pak. 2 tahun ini Pak. Ya jangan dijadikan alasan COVID loh. Dan di mana-mana kok sekarang dijadikan alasan COVID terus. Yang inilah COVID lah, itulah COVID. Oh, ini memang baper asli baper nih Pemda Bangka Tengah. Dengar obrolan kita. Ya kita ngobrol kayak gini karena kita sayang loh dengan pemerintahan Bangka Tengah. Sayang dengan Pak Algafri, sayang dengan Bang Ervian gitu kan. Dan semuanya lah ya. Semuanya masyarakat kita sayang lah ya kan. Setidaknya apa ya? Masih banyak yang perlu dibenahi lah. Ya itulah salah satunya penerangan dulu lah gitu kan. Iya. Jangan sampai pembangunan itu lebih terutama di taman itu lah ya. Nanti lebih banyak mudaratnya kalau malam. Karena tanpa lampu gitu loh. Ya, itu harus utama. Masa-masa muda Bapak lah dulu gimana kan. Tahu kan sport-sport di Bangka Tengah di mana aja. Ini masalahnya sport-sportnya sudah tertutup sekarang ini. Saya masih teringat dengan program Pak Ibnu waktu periode beliau bahwa Kota Koba akan dijadikan kota smart city. Smart city, kota cerdas. Jadi itu pernah saya tulis malah sampai 3 kali malah. Kita tunggu 100 hari kerja smart city diprogramkan. 100 hari kerja yang kedua. Ternyata itu masih dalam wacana. Yang mana ini? Kepemimpinan almarhum dulu atau yang sekarang? Almarhum. Zaman almarhum. Kota smart city. Jadi semua kota, khususnya memang sudah wajib kita punya kota smart city. Karena Koba adalah pusat pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah. Dan itu kupikir itu harus diwujudkan. Walaupun itu programnya pemerintahan yang lama gitu kan. Jangan sampai nanti Koba sebagai pusat pemerintahan tapi hanya sebatas kota lintas gitu kan. Orang ke Pangkal Pinang mau ke Bali cuman nggak tinggal di situ. Itu kan sangat-sangat disayangkan. Tetapi inilah tugas dan tanggung jawab daripada periode sekarang. Bagaimana Koba itu dijadikan kota militan lah. Ya kan? Kota metropolitan. Jadi supaya kita ini kan mau menarik perhatian orang, ya kan, wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara, supaya mereka tertarik. Artinya kita harus ada apa yang membuat mereka itu betah, ya kan. Sekarang Pak Johan juga mau ke Koba, paling ke warung kopi gitu kan. Mau kemana lagi? Danau Pading, ya kan, Danau Kaulin, ya kan. Itu pun kita hanya sebatas wisata edukasi, foto-foto sama keluarga, kemudian makan di warung UMKM, setelah itu kan udah. Artinya bagaimana memang pemerintahan sekarang harus punya progres, supaya mereka itu bisa bukan hanya senang berwisata, tetapi mereka pun harus tinggal di Kota Koba sebenarnya. Memang kendala kita sampai sekarang hotel memang nggak punya. Hotel rata-rata punya Bangka Tengah, tetapi titiknya di Pekanbaru semua. Ada perkembangannya Bangka Tengah ini kaya loh Pak Johan. Jangankan hotel, bandara pun punya kita. Ini salut kita. Cuma percuma kalau nggak kita kelola gitu kan. Kita hanya dapat apanya gitu kan. Harusnya PAD kita ini lebih besar sebenarnya dibanding kabupaten lain. Seharusnya gini juga terkait kepala dinas ya. Kebanyakan kan dari luar kota. Yang di Pangkal Pinang, Sungai Liat. Seharusnya stay lah di Koba. Ya kan? Stay di Koba, dia ada rumah dinas. Jadi memang ada ya? Rumah dinas ada ya? Ada. Kecuali nggak ada nih misalnya. Kecuali kalau nggak ada ya. Kayak bisa mungkin mereka nginep Pak, cuman hari-hari tertentu dalam 1 minggu kerja. Nah ini jadi kayak misalnya kepala OPD
Pemerintah daerah itu kan sudah menjamin bahwa mereka ini bukan hanya diberi kendaraan dinas, gitu kan, khususnya bagi eselon 2. Tetapi mereka ini tempat tinggal pun kita sediakan di komplek perkantoran kabupaten. Tetapi faktanya pada hari ini justru rumah yang telah disiapkan khusus para kepala OPD itu malah tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya kan? Tapi mereka malah memilih harus pulang gitu kan. Ini kan kok nyari uangnya di Bangka Tengah tapi belanjanya di luar. Jangan sampai seperti itu. Iya kan? Benar nggak Pak Johan? Nah, benar. Ya. Cuma mungkin karena deket itu kali Pak. Nah, dekat dan itu bukan jadi alasan juga Pak Johan. Itu risiko sebagai kepala dinas. Risiko sebagai kepala dinas. Gitu Pak ya, siap. Ya, termasuk anggota dewan juga sebenarnya. 25 anggota dewan itu kan sudah disiapkan rumah dinas. Tapi nggak dimanfaatkan juga gitu kan. Ya kan? Mendingan dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat daripada dibiarkan. Sekarang kan Pak Johan lihat sendiri lah kondisinya seperti apa. Memang ada kepala OPD yang menempati itu, tidak bisa kita pungkiri, memang ada. Tetapi secara mayoritas itu malah tidak tinggal di situ. Ada yang pulang ke Pangkal Pinang, ada yang pulang ke Sungai Liat. Nah, yang dirugikan kan kita. Kita kalau dapat Pak Johan, orang yang bekerja di Kabupaten Bangka Tengah itu belanjanya nanti di Bangka Tengah, biar perputaran secara ekonomi, ya kan? UMKM kita, jadi mereka yang belanja itu kita beli gitu kan. Jadi sirkulasi lah ya. Berputar gitu kan. Jangan sampai nyari uangnya di sini, belanjanya di luar. Bukan kita menahan mereka, enggak. Maksudnya sepatutnya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati punya kebijakan khusus, gitu kan. Kecuali di akhir pekan mungkin nggak apa-apa lah mereka mau. Pak Bupati kan juga punya diskresi sebenarnya. Tetapi sampai sekarang kita masih menunggu nih, apa nih progresnya Pak Bupati? Ya kan? Berapa menit bro? Plus yang tadi kiraan 30 menit. Udah lama nih, udah cukup kita, udah sanggup denger orang. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Ketua, Pak Ari. Siap. Khawatir saya. Assalamualaikum.